Itu dia. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan yang paling baik. Sampai-sampai ada salah seorang wanita non-muslim di Amerika. Dia mengaku bahwa aku lebih suka memakai jilbab. Kenapa? Karena dengan jilbabku aku lebih feminis. Aku lebih tampil sebagai seorang wanita. Dia mengatakan begitu. Apa gunanya aku tontonkan betisku, pahaku? Aku sudah capek, kata dia. Semua orang melihat aku dengan cara seperti itu. Padahal kecantikanku hanya untuk suamiku. Maka dia kemudian memilih memakai jilbab. Ditegur oleh kawan-kawannya. Kamu sudah masuk Islam? Tidak. Loh, kenapa mau pakai pakaian orang Islam? Ini sebetulnya bukan hanya milik orang Islam. Ini milik semua wanita, kata dia. Perhatikan. Dia mengakui bahwa pakaian wanita ini yang Allah ajarkan ini yang terbaik untuk kaum wanita. Dengan itu dia menjadi aman. Dan itu dia menjadi lebih tampil sebagai wanita. Dan lebih dihargai. Lain halnya dengan wanita-wanita yang berdiri di pinggir jalan dengan harga murah, menampakkan auratnya, naudzubillah min dzalik. Ini pribadi yang tidak punya harga. Maka Allah SWT berfirman bahwa seorang akan bahagia ketika dia tidak berzina. Ada seorang suami, dia sayang sama istrinya dan bahagia karena dia selalu bersamanya. Dia sangat perhatian pada istrinya dan dia jujur mencintainya. Maka di rumah itu terpancar ketenangan dan kebahagiaan. Istri merasa aman dan suami juga merasa aman. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Tiba-tiba suami ini tergoda oleh seorang wanita di kantornya dan dia berzina dengannya berkali-kali. Dia berbohong dengan istrinya. Akhirnya dia setiap pulang ke rumahnya mulai lidahnya kelepit-kelepit, ya. Tidak bisa bicara dengan bernas seperti sebelumnya. Mulai kacau bicaranya dan istri sudah mencium bahwa ini ternyata tidak jujur. Maka kemudian istri minta cerai. Setelah itu pecah rumah tangga. Dan setelah itu sang suami ini dia dalam kondisi sakit jiwa dan gila dan dia keluar rumahnya hanya pakai jalan dalam. Naudzubillah min dzalik. Perhatikan, dia menjadi gila gara-gara dia hanya berzina. Perhatikan bahwa berzina ternyata benar menyebabkan kehancuran dan tidak sedikit rumah tangga yang hancur seperti ini gara-gara perzinahan. Jangan dianggap kecil. Allah yang mengajarkan syariat ini jangan dianggap Allah bodoh sampai kemudian ajaran Allah dianggap tidak penting. Naudzubillah min dzalik. Ini ajaran Allah SWT yang maha agung, yang maha mulia. Kita harus memuliakannya. Pasti ajaran Allah pasti terbaik. Ini dia kata Allah dalam firman-Nya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul aadun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa tip berikutnya supaya seseorang bahagia yaitu menjaga amanah. Amanah dibagi dua. Ada amanah dari Allah dan ada amanah dari makhluk. Kalau amanah dari Allah adalah amanah iman, jangan sampai rusak ini iman. Amanah dari makhluk adalah pekerjaan, tugas, jangan sampai dikhianati. Maka siapa yang mengkhianati salah satunya, dia tidak akan pernah bahagia. Kita harus punya komitmen, kita harus punya perjanjian, dan ketika kita diberi tugas, kita wajib menjaganya. Kebahagiaan terdapat ketika kita bersungguh-sungguh menjaga amanah tersebut. Makanya disatukan oleh Allah dalam bahasa Arab kata iman, amanah, aman. Seorang yang beriman wajib menjaga amanah dan seorang menjaga amanah pasti merasa aman. Perhatikan bahwa iman, amanah, aman satu akar kata, tapi ini mengandung makna penting bahwa seorang hendaklah menjaga amanah ketika dipercaya. Dan inilah amanah paling besar dari Allah, yaitu amanah iman. Maka ketika diberi iman, jangan dilemahkan. Jaga ini iman, jangan sampai lemah. Allah firman, walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Kemudian tip berikutnya yaitu persaksian. Persaksian. Banyak
bisnis sekarang berlangsung dengan persaksian bohong. Persaksian bohong. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga jangan sampai penghasilanmu dari cara bersaksi bohong. Contoh barakallahu. Pertama, seorang hakim disogok sehingga dia memenangkan orang yang salah. Ini juga termasuk persaksian. Kedua, seorang mencoblos. Dia memilih seorang yang tidak baik dengan cara membayar, dengan cara mendapatkan bayaran. Ini juga persaksian. Orang seperti ini oleh Allah SWT tidak akan pernah dibikin aman. Dia akan terus dalam kondisi tidak stabil, dan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Karena kata Allah, kalau kamu ingin masuk surga, yaitu berilah persaksian yang jujur. Tapi bukan pengertiannya langsung kemudian dia mengatakan kalau aku tidak mencoblos. Ini juga termasuk tidak amanah. Kenapa? Dia diberi kesempatan bersuara tapi tidak memberikan amanahnya, sehingga kekosongan suara itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya harus berpikir, bermusyawarah, bertanya pada kawan-kawannya, pada ustadznya, gimana caranya Pak Ustadz, siapa yang harus dia pilih. Harus begitu, jangan sampai menjadi orang yang dia tidak tahu cara memilih. Inilah penting untuk kita bersungguh-sungguh memberikan amanah ini kepada orang bertanggung jawab. Nah, kehancuran sebuah negeri adalah karena ketika banyak orang memberikan amanah kepada seorang yang tidak bertanggung jawab. Apa kata Rasulullah SAW? Idza wujidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'a. Ketika sebuah amanah diberikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, maka tunggulah tanggal kehancurannya. Alhamdulillah min dzalik. Kemudian terakhir adalah yaitu menjaga sholat. Perhatikan barakallahu. Allah membuka dengan sholat. Nih perhatikan, Allah membuka dengan sholat. Ilal musallin alladzina hum ala sholatihim daimun, dan Allah menutup dengan sholat. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Tapi berbeda. Kalau yang di awal daimun, terus menerus. Tapi kalau yang terakhir yuhafizun, menjaga wudunya jangan sampai salah. Sekarang banyak orang sholat wudunya salah, maka tidak sah sholatnya. Membasuh muka tidak sempurna, membasuh tangan tidak sampai ke siku, membasuh kaki tidak sempurna, maka wudu tidak sah, sholatnya tidak sah. Juga menjaga waktu, jangan sampai waktunya dilambat-lambatkan, diakhir-akhirkan. Demi rapat sholat diakhirkan, demi kesibukan bisnis sholat diakhirkan. Tidak, kita adalah bersungguh-sungguh menjaga waktunya on time sebagaimana Allah ajarkan. Maka kata Allah, kalau kamu melakukan tip-tip ini dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, maka Allah menjamin tidak hanya bahagia di dunia, tetapi juga bahagia di akhirat. Allah firman, ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itulah ahli surga yang Allah muliakan. Barakallahu. Karena sudah azan Isya dan sungguh saya mohon maaf. Saya ingin ingin minta izin langsung setelah salat Isya saya langsung berangkat karena ada acara khusus. Mudah-mudahan Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.